Shalom, ya puji Tuhan, kembali dengan saya bertemu kembali secara live. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan malam pada saat malam hari ini. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada, saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita percaya kita dalam lindungan Tuhan, ketika kita percaya bahwa kita semua ada di dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini yang saya akan bagikan bagaimana cara bertumbuh di dalam Tuhan. Karena saudaraku, banyak anak-anak Tuhan di dalam pengiringannya kepada Tuhan, banyak anak Tuhan mengalami kegagalan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena benar-benar tidak mengalami yang namanya terobosan dalam kehidupan dia. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat malam hari ini yaitu dari Lukas 6 sampai dengan ayat 9. Saya ulangi saudaraku ya. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Jadi inti firman Tuhan pada saat malam hari ini, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ya, puji Tuhan saudaraku. Saya mau katakan saudaraku bagaimana tentang perumpamaan ini saudaraku. Di sini dikatakan, saya mau gambarkan tentang perumpamaan ini bagaimana tentang kehidupan kekristenan yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, yang tidak mengalami buah, yang tidak mengalami suatu perubahan di dalam Tuhan. Kenapa demikian saudaraku? Saya mau katakan karena tidak ada kesungguhan di dalam Tuhan. Nah, saya mau katakan saudaraku, di mana ada sebuah pohon, ya, saya bisa umpamakan saudaraku sebuah pohon dan bertumbuh dengan daun yang sangat lebat sekali saudaraku. Nah, pohon ini bertumbuh dengan lebat, tetapi buah pun tidak ada saudaraku yang terkasih. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita melihat sebuah pohon mangga, dia besar saudaraku, bahkan daun-daunnya juga lebat, tetapi tidak ada buahnya saudaraku. Nah, begitu juga kehidupan di dalam kekristenan setiap anak Tuhan saudaraku. Saya mau katakan, gereja juga saudaraku, bisa juga umatnya tidak pernah mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, di dalam pertumbuhan saya katakan dari kemarin ini saya selalu katakan setiap saya memberitakan firman Tuhan, baik kepada jemaat saya di gereja, ya, mengalami suatu pertumbuhan itu bukan banyaknya jiwa-jiwa untuk di gereja. Saya mau katakan gereja-gereja tradisi juga bukan berarti bukan tidak banyak jemaatnya, banyak umatnya, tetapi buahnya tidak ada seperti itu saudaraku yang terkasih ya. Nah, tetapi walaupun umatnya sedikit, tetapi bisa mengalami pertumbuhan, perubahan ya di dalam kehidupannya. Nah, ini yang telah dinamakan yaitu bahwa gereja yang berhasil. Nah, saya mau katakan saudara yang terkasih, tidak salah saya mau katakan bahwa setiap umat Tuhan, saya mau katakan bahwa setiap gereja memiliki jemaat yang besar, yang banyak. Tidak saya salahkan saudaraku, dan itu sangat bagus sekali bahwa setiap gereja menginginkan hal itu. Nah, tetapi itu menjadi bukan suatu gambaran bahwa gereja itu menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi saudaraku, saya mau katakan bahwa umatnya, nah saudaraku, nah jemaatnya saudaraku, yang perlu bisa dikatakan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau jemaatnya sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka gereja itu akan menjadi gereja yang berhasil.
Kalau jemaatnya mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Nah, saya mau katakan bahwa gereja itu, saudaraku, memberikan menjadi jemaat-jemaat yang berhasil di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau katakan tadi seperti pohon, saudaraku, banyak daunnya lebat, tetapi buahnya tidak ada. Nah, begitu juga kehidupan di dalam kekristenan, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan, saudaraku ya, sudah hidup bertahun-tahun di dalam kekristenan, sudah melayani Tuhan, tetapi bisa dikatakan mereka tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, banyak anak Tuhan tidak mengalami pertumbuhan, namun mereka menyalahkan gereja. Padahal sudah semaksimalnya gembala-gembala, bahkan juga para diaken, bisa dikatakan para penatua-penatua sudah berusaha bagaimana untuk memfollow up, saudaraku ya, sudah berusaha bagaimana untuk merangkul setiap jiwa-jiwa, tetapi jiwa-jiwa ini bisa dikatakan tidak mengalami yang namanya pertumbuhan ya. Bahkan ketika mereka tidak mengalami pertumbuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama sekali tidak ada buahnya. Nah, kalau tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah, saudaraku ya. Nah, Tuhan inginkan kita juga mau menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kita, yaitu buah-buah pertobatan ya, buah-buah keselamatan di dalam diri kita, buah-buah kesetiaan di dalam Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tapi saya mau katakan bahwa banyak anak-anak Tuhan mengeluh kenapa tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, saya mau katakan banyak anak Tuhan menyalahkan gereja, banyak anak Tuhan menyalahkan pendeta. Tetapi saudaraku, saya mau katakan ketika anak Tuhan ya sungguh-sungguh melakukan firman Allah, maka dia akan mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, kenapa orang bisa tidak mengalami yang namanya pertumbuhan? Ya, karena yang pertama tadi saya mau katakan tidak mau melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, sering sekali kita mengatakan saya tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjaga yang namanya persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika anak Tuhan tidak mengalami namanya persekutuan dengan Tuhan ya, tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah, tidak pernah menyembah Tuhan, maka hidupnya akan mengalami yang namanya kegersangan ya. Kegersangan, rohnya akan mengalami sesuatu kegersangan, saudaraku ya, merasa kering gitu ya, merasa jenuh, merasa kehidupannya ya tidak layak ya, dan lain sebagainya. Dia akan merasakan kekosongan. Kenapa? Ya, saya sudah beribadah, saya sudah datang kepada Tuhan. Tidak cukup kita hanya ibadah hari Minggu saja, tetapi kalau kita tidak pernah yang namanya melakukan saat teduh dengan Tuhan ya, kita berdoa secara pribadi menyembah Tuhan ya, kalau kita tidak pernah menyembah Tuhan, kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, maka kita tidak pernah akan mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kita berdoa, saya mau katakan saudaraku, ketika kita berdoa, di dalam doa Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Di dalam doa juga Tuhan akan menuntun kita apa yang mau kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya sering anak-anak Tuhan menyalahkan gitu ya. Anak-anak Tuhan menyalahkan, kenapa kehidupan saya seperti ini toh? Kenapa tidak saya mengalami pertumbuhan di gereja si A? Kenapa kerohanian saya semakin kering? Menyalahkan yang lain, tetapi tidak mau belajar untuk introspeksi diri gitu ya, tidak mau belajar bagaimana untuk memperbarui rohnya di dalam Tuhan ya, tidak mau memperbaiki persekutuannya dengan Tuhan. Kalau orang yang mau ya menjaga hubungannya baik dengan Tuhan ya, menjaga persekutuannya dengan Tuhan, maka saya mau katakan saudaraku, maka seseorang tersebut akan mengalami yang namanya yaitu pemberesan, akan mengalami yang namanya pertumbuhan secara roh di dalam Tuhan. Nah, orang yang mau dituntun oleh firman Tuhan akan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi selalu katakan saudaraku, banyak anak-anak Tuhan merasa acuh di dalam hal ini, tetapi menyalahkan diri sendiri, saudaraku. Ketika doanya tidak dijawab, ketika dia bergumul Tuhan tidak menjawab, saudaraku, maka dia akan mengatakan, wah saya Tuhan itu tidak adil ya, saya tidak mengalami yang namanya mujizat itu tidak ada gitu ya. Banyak anak-anak Tuhan saya temukan, bahkan yang sudah melayani mengatakan bahwa
saya tidak mengalami pertumbuhan, saya tidak mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kita belajar untuk introspeksi diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal kegersangan itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan? Karena tidak pernah menjaga yang namanya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya mau tanya, apakah saudara pernah menyembah Tuhan secara pribadi, saudaraku? Ya, kita tidak usah dulu berbicara di gereja, tetapi kita bisa memberikan waktu kita secara pribadi dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika kita bersekutu pribadi dengan Tuhan, menyembah Tuhan ya dalam roh, dalam kebenaran, maka saudaraku, maka Tuhan akan menuntun kita apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus sendiri yang akan mengajari kita. Nah, anak-anak Tuhan karena tidak mengerti dengan hal ini ya, sehingga mereka selalu mengatakan bahwa Tuhan itu seringkali di dalam kehidupannya bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini banyak yang saya layani bahwa anak Tuhan mengatakan hal demikian. Nah, firman Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Apakah saudara adalah menjadi orang-orang yang terpanggil tetapi tidak menjadi orang yang terpilih? Nah, saya mau katakan bagaimana sebenarnya kehidupan yang berbuah di dalam Tuhan. Ya, saya mau katakan tadi seperti pohon, saudaraku ya. Seperti pohon dan juga ada daunnya yang lebat sekali. Begitu juga sebuah gereja, umatnya banyak gitu ya. Tetapi walaupun umatnya ini banyak, belum tentu semua bisa mengalami yang namanya pertumbuhan ya. Tuhan inginkan selain kita bertumbuh, hidup kita juga mengalami yang namanya kemenangan, mengalami mujizat, dan juga Tuhan inginkan agar kita berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, setiap anak-anak Tuhan kalau tidak berbuah, saudaraku yang terkasih, maka Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan pada saat malam hari ini, ya seperti perumpamaan ini, pohon ara yang tidak berbuah, ya maka ditebang, saudaraku. Ya, banyak anak-anak Tuhan sudah melayani Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ya sudah melayani di mimbar, sudah berdoa syafaat di mimbar, sudah memberitakan Injil di mimbar. Tetapi kenapa bisa terbuang? Kenapa bisa ditebang? Karena tidak berbuah dan tidak menghasilkan buah. Saudaraku, kalau kita menghasilkan buah, biarlah buah itu menetap di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana pada saat malam hari ini kehidupan saudara? Apakah saudara sudah mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan? Jangan salahkan orang lain ketika saudara tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Saudara perlu koreksi diri di dalam kehidupan saudara. Saudara perlu introspeksi diri, apa yang mau saudara perbaharui di dalam kehidupan saudara. Jangan salahkan pendeta saudara. Jangan salahkan gereja saudara. Tetapi saudara belajar kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Allah itu. Jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Sehingga ketika itu saudara lakukan, maka kesetiaan itu di dalam Tuhan akan saudara kerjakan. Nah, banyak kita tidak mengalami yang namanya dalam kehidupan kita suatu terobosan-terobosan. Kenapa kehidupannya selalu gagal? Kenapa? Karena kita selalu memakai pikiran kita, saudaraku. Nah, seperti perumpamaan ini dikatakan, saudaraku, ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul di tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Nah, sebenarnya saudaraku, kalau dipikir-pikir saudaraku, setiap pendeta pasti berusaha bagaimana supaya umatnya bisa mengalami pertumbuhan gitu ya. Tetapi tergantung orangnya bagaimana, apakah respon, apakah mau menerima, saudaraku. Seperti perumpamaan ini, saudaraku ya. Biarkan saya cangkul lagi, biarkan saya pupuk lagi, mana tahu dia berbuah, begitu saudaraku ya. Artinya jangan ditebang dulu, mana tahu dia berbuah. Begitu juga hamba Tuhan, saudaraku ya. Banyak pendeta, bagaimana kehidupan jemaatnya, dia selalu mengatakan di dalam doanya, Tuhan berikan pertumbuhan bagi jemaat saya. Mana tahu ada perubahan, seperti itu saudaraku ya. Dia berdoa kepada Tuhan supaya setiap umatnya mengalami perubahan, pertumbuhan, supaya tidak ditebang oleh Tuhan. Namun saudaraku, kalau kita juga mengeraskan hati, tetap tidak mau diubahkan oleh firman Tuhan, tetap tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka kita akan ditebang. Dan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar pada saat malam hari ini. Apa sebenarnya penyebab tidak berbuah? Yang pertama, lamban mendengar. Nah,
Banyak anak-anak Tuhan lamban mendengarkan firman Tuhan, ya. Lamban mendengar, malas mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, saya mau katakan banyak anak-anak Tuhan, saya pun bisa katakan saudaraku, saya juga selalu live, bisa dikatakan online. Tetapi saya tidak pernah, walaupun saya live online, saya tidak pernah bisa mengatakan bahwa persekutuan saya, doa saya tidak pernah hilang. Bahkan dikatakan bahkan doa saya selalu tingkatkan di dalam Tuhan. Artinya saudaraku, banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, ketika memegang HP, ya saya lihat juga pemuda-pemudi, saudaraku ya, ketika melihat sudah HP di tangannya, ibadah HP, nggak didengarkan khotbah, ya, ibadah pas firman Tuhan, HP yang dipegang, chatting-chattingan seperti itu ya. Bahkan juga bisa dikatakan ketika ada HP di tangannya tidak ibadah lagi. Artinya saudaraku, bukan HP yang mengatur kita, tetapi kita yang mengatur, ya. Saya mau katakan kita harus profesional dalam hal ini kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Ya, banyak anak-anak juga terobsesi dengan handphone, ya, live dan lain sebagainya, dan juga mengibahkan firman Tuhan dalam kehidupan dia, sehingga tidak mengalami yang namanya pertumbuhan, kaget dengan zaman teknologi. Nah, kalau kita tidak hidup benar di dalam Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya bisa dikatakan mengalami pertumbuhan, maka kita akan terseret dan kita akan jauh daripada Tuhan. Nah, bagaimana saudaraku? Itu dikatakan tadi firman Tuhan, lamban mendengar. Artinya saudaraku, tidak mau dengar-dengar firman Tuhan, malas gitu ya. Lebih tertarik dengan hal-hal perkara duniawi, lebih tertarik dengan bisa dikatakan ya FB-nya, ya. Waktu khotbah pendeta tidak didengarkan, lamban mendengar. Nah, saya mau katakan kalau saudara lamban mendengar, kalau saudara malas mendengarkan firman Tuhan, apakah saudara akan mengerti apa yang dimasukkan oleh Tuhan ketika hamba Tuhan menyampaikan? Tidak. Saudara tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, ketika saudara sibuk dengan handphone, tidak mendengarkan firman Tuhan, saudara lamban mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara menuntut untuk diberkati oleh Tuhan, gitu ya. Bagaimana kita akan mengalami berkat Tuhan? Kita menuntut Tuhan, tapi kita hanya sibuk dengan handphone kita sibuk dengan HP kita tidak mau beribadah, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tapi kita menuntut Tuhan. Nah, di sini saudaraku, kita tidak akan mengalami namanya buah, ya, tidak akan berbuah di dalam Tuhan, tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Tapi ketika kita gagal, kita menyalahkan Tuhan. Nah, selanjutnya saudaraku, apa penyebabnya kita tidak berbuah? Yang kedua saudaraku, ya, karena merasa sudah tahu, gitu ya. Nah, banyak anak-anak Tuhan sudah merasa pintar, gitu ya. Ketika disampaikan firman Tuhan, saya sudah mengerti itu, anggap remeh, gitu ya. Bisa dikatakan, sudah ngerti, gitu ya. Bahkan anak-anak Tuhan banyak yang sudah pintar ngomong tentang firman Tuhan, tetapi sulit untuk menjadi pelaku, gitu ya. Banyak untuk mengatakan hal-hal firman Tuhan. Banyak saya temukan anak Tuhan, wah, luar biasa, berdebat juga seperti banyak anak Tuhan. Kalau berdebat saya paling males, saudaraku ya. Kalau saya bertemu dengan orang lain, kalau berdebat dengan firman Tuhan saya malas, gitu ya. Saya nggak mau berdebat. Tapi saya ketika bertemu dengan orang lain terlalu banyak berdebat, saya stopkan, saya ajak berdoa. Saudaraku, tidak usah perlu diperdebatkan, tapi perlu kita perjelas, gitu ya. Tapi tidak berdebat, saya perjelas. Kalau dia tidak menerima, mari kita berdoa, kita doakan. Artinya saudaraku, kembali kepada Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, tak usah diperdebatkan. Saudaraku, kalau kita tidak mengerti, kita tidak memaksa, saudaraku ya. Tidak usah dipaksa, tetapi didoakan, dan Roh Kudus sendiri yang mengubahkan. Nah, saya mau katakan banyak anak-anak Tuhan merasa hebat dari pendeta, merasa hebat dari temannya, gitu ya. Banyak anak-anak Tuhan, tetapi tidak mau melakukan, gitu ya. Tapi kalau pintar berkata, merasa hebat tapi menjadi pelaku, masih luar biasa ya, masih bisa kita angkat jempol, begitu ya. Artinya dia berkata sesuai dengan perbuatannya, begitu ya. Nah, tapi banyak anak Tuhan itu yang menyebabkan tidak terjadi dengan pertumbuhan dalam kehidupan dia, sehingga tidak berbuah. Itu saya tadi katakan, karena mereka merasa sudah tahu, mereka merasa apa yang mereka pelajari cukup, sudah cukup, gitu ya. Saya sudah tahu kok, begitu.
Saya mau katakan saudaraku, saya sering bertemu dengan orang pintar yang tinggi pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya, semakin dia tahu firman Tuhan, dia selalu mengatakan, saya semakin bodoh gitu ya. Kenapa dikatakan semakin bodoh? Semakin dia menggali firman Tuhan, semakin dia akan merasa salah dirinya itu tidak ada apa-apanya. Karena semakin kita tahu, oh ya, semakin kita tahu, oh ya seperti ini. Dan dia akan merasa dirinya, oh saya belum apa-apa nih. Banyak rupanya yang belum saya ketahui. Akhirnya dia mau belajar. Orang yang pintar adalah orang yang mau belajar terus dan mau belajar dan kehidupannya mau diperbarui. Nah, tetapi orang yang merasa pintar dan sudah merasa cukup tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupan dia. Selanjutnya saudaraku, kedewasaan rohani tidak diukur seberapa kita tahu. Nah, kedewasaan rohani juga tidak diukur saudaraku seberapa kita tahu. Nah, pintar ngomong, kita tahu semuanya, tidak itu yang menunjukkan kedewasaan, ya. Tetapi yang menunjukkan adalah bobotnya, bagaimana buahnya. Saya katakan tadi ada pohon, daunnya lebat, tetapi nggak ada buahnya. Untuk apa? Tuhan juga tebang. Seperti tadi perumpamaan itu dengan tuannya berbicara bahwa itu akan ditebang, tapi tunggu dulu. Kita lihat dulu apakah berbuah. Setelah saya cangkul, setelah saya gemburkan, seperti itu saudaraku. Nah, begitu juga kehidupan kita saudaraku. Ya, kedewasaan rohani itu tidak cukup diukur sepengetahuan kita mengenai firman Tuhan segitu banyaknya, tetapi melalui perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita, bagaimana komitmen kita di dalam Tuhan, bagaimana tentang kesetiaan kita di dalam Tuhan. Jadi tidak cukup hanya diukur dengan pengetahuan kita hanya seperti itu saudaraku ya. Selanjutnya cepat puas membuat diri akan dalam bertumbuh, akan membuat kita sulit bertumbuh. Nah, cepat puas. Karena orang sudah cepat puas. Wah, saya kan udah tahu firman Tuhan nih. Ya, kehidupan saya sudah seperti ini. Cepat puas saudaraku dengan hal itu. Jangan saudaraku. Tidak ada salahnya kita semakin di dalam Tuhan, semakin kita tahu, semakin kita merendahkan diri. Tidak cepat puas saudaraku, tetapi selalu ingin, ya, selalu. Kalau kita selalu ingin, berarti ingin mau belajar, mau lebih lagi, mau diperbarui lagi, mau dikoreksi lagi. Nah, orang-orang yang demikian maka akan mengalami pertumbuhan. Tetapi kalau sebaliknya, maka kita akan menjadi lamban untuk bertumbuh. Nah, selanjutnya saudaraku yang ketiga, mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah disampaikan oleh gembala firman Tuhan, kita masih mengeraskan hati kita ya. Bahkan kalau ke gereja itu, saya mau katakan saudaraku, ketika saya menyampaikan firman Tuhan di gereja, ada juga beberapa jemaat saya itu yang tersinggung saudaraku. Maunya firman Tuhan itu tentang kelembutan gitu ya, maunya tidak ditegur gitu ya. Tapi ketika ditegur ya tersinggung saudaraku. Tapi saya mau katakan, ketika saudara tersinggung, koreksi diri saudara, diperbaharui di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan mengeraskan hati tentang firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, lakukan. Belajar, mau dibimbing, mau diarahkan, mau dibentuk. Ketika kita mau dibentuk, maka kehidupan kita akan berhasil. Coba kita buka di Ibrani 5, apa yang dikatakan? Mengeraskan hati terhadap firman Tuhan itu adalah penyebab kita tidak berbuah. Ya, saya akan bacakan Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudaraku, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, masih bayi-bayi rohani, sebab ia adalah anak kecil. Banyak di dalam gereja itu, jemaat-jemaat Tuhan itu masih bayi-bayi rohani, makanannya masih bubur. Ya, sikit-sikit ditegur, tersinggung. Sikit-sikit diarahkan, tidak mau beribadah. Padahal sebenarnya dibentuk melalui firman Tuhan. Kita diarahkan. Ketika diarahkan, jangan merokok, tersinggung, besok tidak gereja. Ketika disinggung hal yang lain, ditegur supaya tidak main FB pas di gereja, tersinggung, tidak mau beribadah. Ketika disinggung, ya, kenapa terlambat beribadah, lebih disiplin lagi, tersinggung. Masih bayi-bayi rohani, mengeraskan hati. Padahal kita tidak tahu kunci keberhasilan itu adalah kedisiplinan di dalam Tuhan. Ketika kita disiplin melakukan firman Tuhan,
Ketika kita tidak mau mengeraskan hati apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita mau belajar. Saya mau katakan, kita mau belajar. Gak ada manusia yang sempurna. Tetapi kalau mau belajar, maka hidupnya akan diperbarui oleh firman Tuhan. Saudara mau belajar atau mengeraskan hati? Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Saudara mau memilih kutuk, saudara mau memilih berkat, saudaraku, terserah saudara. Di Ulangan dikatakan, tetapi Tuhan arahkan, pilihlah berkat. Artinya saudaraku, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara masih di dalam kekerasan hati, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan, tidak akan mengalami ada buah dalam kehidupan saudara. Kehidupan saudara akan biasa-biasa saja. Selanjutnya saudaraku, percaya hanya dapat berkat. Nah, setiap anak-anak Tuhan banyak datang ke gereja itu ingin firman Tuhan itu, maunya firman Tuhan yang lucu-lucu seperti itu ya. Tetapi ketika firman Tuhan yang keras tidak sanggup menerima, dia akan merasa tersinggung, bahkan akan keluar dari gereja. Banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu saudaraku. Ketika saya juga menyampaikan firman Tuhan, ada juga jemaat-jemaat itu kadang yang tersinggung saudaraku. Padahal itu adalah ketegasan, padahal itu adalah kedisiplinan ya. Padahal itu adalah firman Tuhan, saudaraku ya. Banyak maunya yang enak aja. Nah, banyak orang motivasinya datang kepada Tuhan itu hanya untuk mencari berkat. Berkat materi, berkat jasmani, saudaraku. Saya mau katakan, tanpa kita pun minta berkat kepada Tuhan, kalau kita setia di dalam Tuhan, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Tidak usah cari berkat, cari Tuhan dulu. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kebenarannya, cari dulu firman Allah, maka berkat itu akan mengalir. Jangan cari berkatnya dulu. Saya datang ke gereja supaya saya mengalami kesembuhan. Ketika tidak sembuh, maka akan mengalami kekecewaan di dalam Tuhan. Tetapi cari dulu firman-Nya. Makanya banyak ada firman Tuhan mengatakan, banyak orang berbondong-bondong melihat mujizat ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat. Banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anak Tuhan melihat, bahkan murid-murid Tuhan Yesus melihat, wah ada mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan. Banyak orang hanya melihat mujizatnya, tetapi tidak melihat bagaimana tentang pengajaran firman Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga mereka salah. Ketika tidak anak-anak Tuhan datang ke gereja, ketika tidak mengalami kesembuhan, maka dia akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena hanya meminta mujizat, saudaraku, tetapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, ketika saudara datang kepada Tuhan, mengerti dulu firman Allah, mengerti dulu pengajaran firman Allah. Ketika saudara mengerti akan firman Allah dan pengajaran tentang firman Tuhan, maka mujizat itu sendiri akan datang, dan berkat itu saudaraku akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara tanpa saudara kejar. Hanya saudara kejar adalah firman Allah. Ketika saudara mengerti firman Allah, ketika saudara mengerti yaitu ajaran firman Tuhan, maka berkat itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Banyak orang motivasinya salah. Makanya ketika tidak diberkati keluarganya, dia akan merasakan kekecewaan. Ketika tidak mengalami kesembuhan, tidak akan mengalami kekecewaan. Karena apa? Karena mengandalkan pendeta. Tujuannya, wah, pendeta ini akan menyembuhkan saya. Wah, saya ketika saya nanti datang ke gereja akan diberkati. Memang benar, saya mau katakan, siapa sih tidak mau diberkati oleh Tuhan? Janji Tuhan juga mengatakan kita akan diberkati. Tetapi dahulukan dulu firman Allah, dahulukan dulu Tuhan. Setelah saudara mendahulukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, mengerti ajaran Tuhan, maka berkat itu akan datang sendiri, dan kesembuhan itu akan datang sendiri, dan saudara akan mengalami yang namanya perubahan. Jadi datang kepada Tuhan jangan salah motivasi. Jangan salah motivasi datang kepada Tuhan. Tetapi fokuslah kepada siapa? Kepada Yesus. Selanjutnya saudaraku, cinta mulai redup. Banyak anak Tuhan ketika datang kepada Tuhan menyala-nyala, datang beribadah saudaraku, setiap hari rajin, apa-apa rajin gitu ya, menyala-nyala. Bisa saya katakan Tuhan memuntahkan orang yang suam-suam kuku. Itu firman Tuhan saudaraku ya. Panas-panas dulu ya, maaf kata dikatakan saudaraku, panas-panas tai ayam. Ya, datang ke gereja giat kali, selama 2 bulan giat, tapi 5 bulan tidak beribadah, saudaraku. Nah, cinta mulai redup, saudaraku. Dulu menyala-nyala rohnya, datang kepada Tuhan.
Kenapa bisa rohnya yang tadinya menyala-nyala tetapi bisa redup? Saya mau katakan, karena tidak menjaga persekutuan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan? Supaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, saudaraku, membakar roh kita kembali. Saya mau katakan, selalu adakan persekutuan intim pribadi dengan Tuhan. Ketika saudara masuk kamar berdoa menyembah Tuhan, di situ saudara akan merasakan kembali, saudara akan merasakan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Ketika saudara di kamar berbahasa roh, maka roh itu sendiri yang akan memberikan kekuatan, kesegaran, kemampuan bagi saudara. Nah, sangat penting sekali saudaraku, menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kenapa banyak anak redup? Karena dikatakan bahwa persekutuannya hilang. Tidak ada lagi persekutuannya. Cinta mula-mula tidak ada lagi di dalam Tuhan karena tidak menjaga yang namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan malam hari ini, tadi 5 penyebab tidak berbuah, yaitu lambat mendengar karena mereka merasa sudah tahu, mereka sudah merasa pintar. Ketiga, mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Keempat, percaya hanya dapat berkat aja datang ke gereja. Kelima, cinta mula-mula redup. Dan ini adalah kalau kita alami dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mengalami yaitu pertumbuhan di dalam Tuhan. Tidak ada buahnya. Tuhan inginkan kita yaitu buah kesetiaan di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini saya mau katakan, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Saya mau katakan, mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan sampai ditebang dulu saudaraku ya. Jangan sampai Tuhan tebang dulu saudara, baru saudara mau datang kepada Tuhan. Nah, pada saat malam hari ini saudaraku, saya mengajak saudara agar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Benahi kehidupan saudara. Saat ini, akhir-akhir ini bukan semakin yang baik yang kita hadapi. Akhir ini semakin sulit yang kita hadapi. Kita boleh melihat peristiwa-peristiwa saat ini bukan semakin membaik, tetapi semakin berat saudaraku. Bagaimana bisa kita hadapi hal-hal yang berat? Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan mundur di dalam Tuhan. Kenapa kita bisa mundur di dalam Tuhan? Karena apa? Karena kita lamban mendengar, tidak menjadi pelaku firman Allah. Jadi jangan menjadi lamban untuk mendengarkan firman Tuhan. Semakin saudara tahu firman Tuhan, semakin saudara giat di dalam Tuhan. Semakin saudara giat di dalam Tuhan, percaya saudaraku, masih banyak yang saudara belum ketahui. Tuhan akan singkapkan di dalam kehidupan saudara. Saudara ingin diperbarui oleh Tuhan. Saudara tidak mau ditebang, saudaraku tidak mau ditebang. Saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan suam-suam kuku di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudaraku ya. Dan renungan pada saat malam hari ini yang mau saya sampaikan kepada saudara, biar menjadi berkat bagi saudara. Tetaplah antusias di dalam Tuhan. Tetaplah cari Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan padamkan roh, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Intinya tadi supaya kita tidak padam roh di dalam Tuhan, adakan persekutuan intim pribadi dengan Tuhan. Waktu di sela waktu, ada waktu yang kosong, saudara berdoa di kamar saudara, menyembah Tuhan, sembah Tuhan Kalau yang ada sudah berbahasa roh. Nah, roh itu akan membangun diri saudara Saudara akan dikuatkan kembali. Dan ketika di dalam doa, Tuhan akan memberikan hikmat. Di dalam doa Tuhan akan memberikan hikmat. Dan kita akan mengerti rencana Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami kegagalan karena saudara tidak mengalami pertumbuhan, jangan salahkan gereja, jangan salahkan pendeta saudara, tetapi mari introspeksi diri. Apakah saudara sudah benar di dalam Tuhan? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi setiap umat Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan pada saat ini banyak mengalami tantangan dalam kehidupan mereka Tuhan, kami percaya ketika mereka bersama dengan Yesus ada kemenangan di tangan kanan mereka. Kami percaya mereka akan mengalami kemajuan dalam kehidupan mereka. Kami percaya ketika mereka sungguh-sungguh akan mengalami mujizat dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang saat ini mengalami kegersangan di dalam Tuhan, yang saat ini tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan saat ini Tuhan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang tolong mereka Tuhan.
Bangun kembali roh mereka Tuhan, sehingga mereka lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada Tuhan, mengalami pertumbuhan, ketundukan kepada pemimpin, ketundukan kepada Tuhan, dan mau mendengarkan firman Allah dan mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini, diberkatilah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau belajar di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Sampai di sini pertemuan kita. Saya Ibu Rosemary Simanjuntak dan mengatakan pada saat malam hari ini, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Salam sehat bagi kita semuanya. Salam. Tuhan memberkati. Amin.